XRP mengalami peningkatan permintaan, dengan volume perdagangan mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sejak sebelum SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple. Menurut data dari firma analitik Kaiko, peningkatan aktivitas ini menyoroti minat pasar yang diperbarui terhadap XRP dan potensi pertumbuhan masa depannya. Peneliti blockchain Colin Brown mengutip data Kaiko yang menunjukkan bahwa aktivitas pasar XRP melonjak ke tingkat sebelum gugatan. Momen penting terjadi dengan putusan ringkasan Hakim Analisa Torres pada Juli 2023, yang menjelaskan bahwa XRP sendiri bukanlah sekuritas. Putusan ini juga menyatakan bahwa penjualan XRP oleh Ripple melalui platform perdagangan sekunder tidak dianggap sebagai transaksi sekuritas, meskipun penjualan langsung ke investor institusional diklasifikasikan sebagai transaksi sekuritas. Setelah klarifikasi hukum ini, beberapa bursa AS, termasuk Coinbase dan Gemini, kembali mencantumkan XRP di platform mereka, melepaskan permintaan yang sebelumnya tertekan dari pedagang AS. Perkembangan ini secara signifikan meningkatkan volume perdagangan XRP di pasar AS. Dengan perkembangan terakhir kasus hukum Ripple versus SEC, di mana Ripple Labs telah berhasil menyelesaikan pertempuran hukumnya yang panjang dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, menjadi katalis positif bagi XRP di tengah gejolak pasar belakangan ini. Pengadilan telah memutuskan bahwa XRP bukan sekuritas saat dijual kepada investor institusi, yang merupakan kemenangan signifikan bagi industri cryptocurrency. Ripple diperintahkan untuk membayar denda perdata sebesar $125 juta karena menjual XRP tanpa mendaftarkannya sebagai sekuritas, yang merupakan sebagian kecil dari hampir $2 miliar yang awalnya diminta oleh SEC. Grafik Kaiko Analytics yang berjudul Share of XRP Volume on US Exchange melacak persentase volume perdagangan mingguan XRP di bursa AS dari Januari 2020 hingga Juli 2024. Pengamatan kunci meliputi Januari 2020 hingga Desember 2020, volume perdagangan XRP stabil, berkisar antara 5 hingga 10%. 22 Desember 2020, SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple, menyebabkan volume perdagangan anjlok dari sekitar 10% menjadi di bawah 1%. 2021 hingga pertengahan 2022, volume perdagangan tetap rendah, di bawah 1%. Pertengahan 2022 hingga awal 2023, volume perdagangan meningkat secara bertahap menjadi 3 hingga 5%, didorong oleh perkembangan dalam kasus hukum dan sentimen pasar yang optimis. 13 Juli 2023, putusan Hakim Torres menyebabkan lonjakan besar dalam volume perdagangan, meningkat dari sekitar 5% menjadi hampir 15%. Akhir 2023 hingga Juli 2024, volume perdagangan tetap tinggi, berfluktuasi antara 10 hingga 15%. Indikator teknis juga mengonfirmasi minat yang diperbarui terhadap XRP. Grafik dari TradingView, menggunakan indikator Demand Index, D, menunjukkan pergerakan harga harian XRP terhadap Tether USDT di Binance. Peningkatan terbaru dalam Demand Index dari nilai negatif ke nilai yang kurang negatif menunjukkan pengurangan tekanan jual dan peningkatan minat beli. Jika dimelintasi ke wilayah positif, ini bisa menandakan potensi pembalikan bullish. Aktivitas sosial di sekitar XRP juga meningkat. Tokoh-tokoh berpengaruh di komunitas kripto, seperti Nick, seorang pengusaha dan yang menyebut dirinya Crypto Crusader, telah mengakui potensi pertumbuhan signifikan XRP. Nick mengungkapkan kekagumannya atas permintaan yang meningkat, menunjukkan bahwa permintaan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Menggunakan data dari alat intelijen pasar Fiatleak, ia menyoroti bahwa XRP telah melampaui 1 juta perdagangan per menit secara global. Peningkatan permintaan dan volume perdagangan XRP, yang didukung oleh hasil hukum yang menguntungkan dan minat pasar yang diperbarui, menunjukkan pandangan positif untuk aset tersebut. Dengan indikator teknis dan aktivitas sosial yang keduanya menunjukkan peningkatan tekanan beli, XRP siap untuk potensi pertumbuhan, menjadikannya aset yang penting untuk diperhatikan dalam lanskap cryptocurrency yang terus berkembang. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.